Pernah saya diturunin di tengah jalan gitu untuk belajar jalan sendiri ke rumah gitu. Waktu itu memang hampir sampai ke rumah, cuman tinggal beberapa meter lagi. Nah, saya disuruh jalan sendiri. Orang tua nanti ngikutin dari belakang pakai motor gitu. Belum pernah ada tunanetra setahu saya yang masuk jurusan tafsir sebelumnya gitu. Jadi dapat dikatakan gitu ya, ini sepengetahuan saya orang pertama yang masuk jurusan tafsir waktu itu di yang mungkin di Indonesia, mungkin di Jawa Barat gitu. Nama saya Zuhud Al-Ghifari. Kalau di pondok ini saya biasa dipanggil Kang Zuhud gitu. Kang Zuhud. Tapi beberapa orang juga manggil saya Ustadz Zuhud. Saya asli Bandung. Kalau kelahiran 23 Desember 1995. Kalau saya mengalami kebutaan bukan dari lahir, tapi dari sekitar kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu karena penyakit bawaan dari lahir gitu. Jadi sejak lahir saya sudah punya penyakit bawaan, tapi baru muncul itu ketika saya berusia sekitar kelas 1-2 SD dan baru puncaknya itu di kelas 3 SD begitu. Jadi sebelumnya dari lahir sampai kira-kira kelas 3 SD saya masih bisa melihat dengan cukup jelas. Ya. Waktu itu memang sih merasa kesel sebenarnya ya, lebih kerasa kesal gitu. Karena ketika masih normal, saya bisa main sepeda, bisa nonton TV, bisa main PlayStation gitu. Tapi ketika mulai tunanetra dan penglihatannya semakin berkurang, saya jadi nggak bisa nonton TV gitu. Jadi nggak bisa main PlayStation dengan teman-teman, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi selain merasa kesel, tidak ada lagi gitu. Nah, paling merasa minder itu ketika saya sudah mulai masuk SMA. Karena SMA itu saya bukan lagi di SLB. Jadi saya di SLB itu dari kelas 3 SD sampai 3 SMP, lalu keluar masuk ke SMA umum. Ya, baru di situ saya berinteraksi dengan teman-teman yang normal, yang non disabilitas. Nah, baru saat itu saya mulai mengalami rasa minder gitu. Ya. Dulu ketika saya merasa minder, itu yang paling sering memberi motivasi adalah orang tua atau lebih tepatnya ayah. Waktu itu memang ayah saya sering memotivasi saya dengan berbagai macam kisah-kisah orang sukses begitu ya. Sering mengajak saya untuk nonton acara orang-orang sukses yang meskipun mereka memiliki berbagai macam kekurangan, tapi mereka bisa mencapai prestasi-prestasi yang bahkan melebihi dari orang-orang yang non disabilitas gitu. Ayah saya juga sering membacakan kisah-kisah para sufi gitu, atau puisi-puisi para sufi, juga sering membacakan saya puisi-puisi, kemudian banyak lagi pokoknya, dan itu mampu memberi saya motivasi yang cukup besar gitu. Itu dari orang tua, kemudian juga dari teman-teman sekelas juga, meskipun saya satu-satunya tunanetra di SMA waktu itu, atau lebih tepatnya di Aliyah waktu itu. Tapi teman-teman sekelas saya, teman-teman satu organisasi yang bersama dengan saya, mereka juga sering memotivasi saya gitu. Bahkan mereka kagum dengan saya. Loh, ini kan tunanetra, tapi ternyata bisa gitu untuk bersaing sederajat. Iya, tidak kalah dengan teman-teman yang non disabilitas gitu.
saya berkeinginan atau memiliki motivasi untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena dari mulai nol begitu ya, dari mulai saya tunanetra, mengalami ketunanetraan, sampai akhirnya saya bisa mandiri, itu semua yang mempelopori, semua yang memfasilitasi, semua yang mendukung adalah kedua orang tua. Orang tua sering sekali mendidik saya dengan keras, meskipun saya tunanetra, dan baru terasa hasilnya itu sekarang begitu. Ya, contohnya misalkan seperti dulu ya, saya pernah sekali tidak mengerjakan PR dari sekolah, itu dipukul gitu sama orang tua. Bukan pakai tangan tapi dicepret gitu. Dicepret juga, pernah waktu saya tidak ngaji juga pernah dipukul juga, dijewer, dipukul, dijewer gitu pada saat tidak ngaji, tidak mengerjakan tugas. Terus juga saya pernah disuruh jalan sendiri dari kalau di SLB Pajaran itu ada dekat namanya Perapatan Kina, dekat pabrik Kina. Nah saya diturunin di sana. Dari situ saya harus jalan sendiri ke SLB. Lewat trotoar yang banyak rintangannya, tapi ya begitulah orang tua gitu. Ya, dalam rangka mendidik gitu ya. Iya, betul. Juga pernah saya disuruh masak sendiri, pernah. Menggoreng makanan sendiri juga sama untuk ya melatih kemandirian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Saya baru berinteraksi dengan Al-Quran Braille, menghafal Quran itu dari kira-kira kelas SMP lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah di SLB saya mulai belajar menghafal, memperlancar juga membaca mushaf Al-Quran Braille. Nah dari situ terus berkembang sampai saya sampai sekarang gitu berinteraksinya. Kalau awal-awal kesulitannya adalah membaca Al-Quran Braille gitu. Karena membaca Al-Quran Braille itu berbeda dengan Al-Quran yang normal, yang biasa. Kalau contohnya seperti ini. Kalau untuk Al-Quran yang biasa, saat kita melihat halaman itu satu halaman langsung terbaca gitu dari atas sampai bawah. Nah, tapi karena Al-Quran Braille itu diraba, jadi satu huruf satu perabaan gitu. Jadi kita nggak bisa meraba dua huruf dengan satu jari. Jadi lambat gitu. Nah itu butuh pembiasaan, butuh latihan yang sangat-sangat lama agar kita bacanya bisa cepat gitu. Itu yang kendala-kendala di awal-awal. Saya ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena orang tua dulu pernah mengatakan seperti ini, dengan kondisi saya yang tunanetra seperti ini, kalau saya ingin jadi orang yang sukses, yang bermanfaat bagi orang lain, maka saya harus punya ilmu gitu. Karena dengan ilmu itu nanti banyak hal yang bisa didapatkan.
teman bisa dapat, harta bisa dapat, jabatan juga bisa dapat, popularitas juga bisa dapat gitu. Awalnya dari ilmu. Bahkan yaitu itu masalah duniawi begitu ya. Tapi terlepas daripada masalah duniawi, juga kan Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang meniti jalan dengan susah payah, jalan menuju ilmu, maka Allah akan mempermudahnya menuju surga. Itu hadis yang sahih, yang benar-benar dari Rasulullah SAW gitu. Dan perkataan Rasulullah pasti benar gitu. Jadi tidak ada keraguan-raguan bahwa barang siapa yang bersusah payah dalam menuntut ilmu pasti akan masuk surga. Allah tunjukkan, Allah mudahkan jalannya menuju surga gitu. Selain itu juga saya ketika saya membaca Al-Quran, alhamdulillah banyak pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan dari membaca Al-Quran. Itu juga sebabnya kenapa saya masuk jurusan tafsir dulu. Padahal belum pernah ada tunanetra setahu saya yang masuk jurusan tafsir sebelumnya gitu. Jadi dapat dikatakan gitu ya, ini sepengetahuan saya orang pertama yang masuk jurusan tafsir waktu itu mungkin di Indonesia, mungkin di Jawa Barat gitu. Teman-teman yang normal mungkin berbeda gitu ya. Nah kalau saya sendiri sebenarnya cara mempertahankan hafalannya dan kenapa hafalannya? Kalau masalah kendala, ada beberapa kendala. Yang pertama itu rasa malas gitu ya. Itu kendala yang kayaknya semua orang tuh ada gitu. Lalu kendala yang kedua juga kesibukan. Jujur saja, saya mulai dari pertama kali menghafal Quran sampai sekarang belum pernah bisa fokus. Khusus menghafal Al-Quran belum pernah bisa. Karena ketika saya pertama kali menghafal Quran, itu saya sibuk dengan SMP gitu. Tugas-tugas SMP. SMA, ya SMA. Saya mulai menghafal Quran tuh di usia SMA yang seriusnya. Tapi mulai berinteraksi awal-awal itu dari SMP dan sebelum-sebelumnya gitu. Nah di SMA, karena saya masuk SMA, jadi cukup banyak tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas organisasi. Nah, itu juga membuat saya tidak fokus juga. Ketika saya menghafal Quran di SMA, saya menghafal sendirian. Jadi nggak masuk pesantren, nggak punya teman-teman gitu. Nah kemudian ketika saya masuk kuliah, saya memang masuk pesantren, tapi juga harus membagi waktu dari organisasi, tugas-tugas kuliah, mata kuliah, juga merintis jualan gitu. Jadi cukup banyak gitu fokusnya. Ketika saya lulus kuliah S1, saya nggak berhenti sekolah, saya lanjut kursus bahasa Arab. Itu juga ya kurang fokus juga. Beres kursus bahasa Arab, saya S2 juga gitu. Oh sekarang lagi S2 sekarang? Ya lagi S2. Jadi sama belum fokus. Sama Sat? Gimana? S2-nya ngambil apa konsentrasi? Jurusan pendidikan Islam. Oh. Di Unisba. Di Unisba. Iya. Nah, ketika saya S2 juga cukup banyak tugas-tugasnya, apalagi ditambah baru-baru ini saya menikah gitu kan. Jadi punya tambahan fokus juga gitu. Belum mengajar dan masih banyak lagi organisasi gitu. Jadi belum bisa fokus. Itu kendala yang lain gitu, belum bisa fokusnya itu. Terus sekarang lagi belajar untuk S2-nya, ini apa saja yang latar belakangnya atau motivasinya apa untuk melalui ilmu? Karena saya merasa butuh ilmu gitu, sangat merasa butuh ilmu. Ketika saya mulai berhadapan dengan masyarakat, itu semakin banyak persoalan-persoalan masyarakat yang tidak bisa saya jawab dengan keilmuan S1 gitu, keilmuan sarjana. Apalagi permasalahan keagamaan di masyarakat itu sangat kompleks gitu, sangat beragam. Jadi saya butuh ilmu yang lebih banyak agar saya bisa
menjawab tantangan masyarakat tersebut gitu. Jadi itu yang melatar belakangi atau yang memotivasi saya kenapa saya ingin lanjut ke S2. Pada intinya agar saya bisa berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Tunanetra maupun yang non tunanetra untuk selalu berinteraksi dan cinta dengan Al-Qur'annya gimana? Iya. Yang pertama, terutama bagi teman-teman yang baru menghafal Quran, nasihat saya atau tips dari saya adalah yang pertama, kuatkan dulu kesabaran. Karena menghafal Quran itu di masa-masa awal mayoritas sulit ketika awal-awal menghafal. Jadi perlu sangat-sangat bersabar. Kemudian yang kedua, perbaiki satu akhlaknya. Akhlak perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, memperbaiki ibadah. Karena kedua hal ini bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ini adalah pemilik dari Al-Qur'an itu sendiri. Kalau Allah sebagai pemilik Al-Qur'an tidak ridho dengan kita, maka sekeras apapun kita berjuang untuk menghafal Quran, maka akan selalu sulit gitu. Dan mayoritas semua orang yang saya lihat hafalan Al-Qur'annya mudah atau cepat adalah mereka yang ibadahnya rajin dan yang akhlaknya bagus gitu. Akhlak khususnya kepada orang-orang di sekitarnya gitu, kepada sesama manusia. Kalau ibadah hubungannya dengan hablum minallah, akhlak hablum minannas gitu. Kedua-duanya horizontal dan vertikal itu harus seimbang. Harus sama-sama bagus, hablum minallah dan hablum minannas.